memaparkan materinya kepada kita sore hari ini. Silakan Mbak Asri. Oke, terima kasih Kak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat dan bahagia senantiasa. Perkenalkan, nama saya Astri Dwi Andriani dan teman-teman bisa panggil saya Astri. Boleh slide-nya dulu. Salam hormat saya ke kakak moderator kita yang cantik yang mewarnai hari ini, sore ini dengan begitu ceria. Terus Kak Komang, halo, sama Kak Lukman. Saya selalu senang jadi narasumber di Makin Cakep Digital ini. Kenapa? Karena selalu dapat ilmu baru nih. Tadi udah 20 menit dapat materi-materi daging dari Kak Komang. Sebenarnya kita sehati nih Kak Komang, pembahasannya kurang lebih sama, tapi udah luar biasa sekali. Izinkan saya melengkapi. Mohon izin, operator, apakah bisa ditampilkan slide-nya? Ya, pahami kebutuhan industri kreatif di masa depan. Next lagi. Ya, teman-teman, tadi ya kita udah kenalan. Bagi teman-teman yang pengen interaksi lebih lanjut, bisa kita follow-followan yuk di @astrialbasri. Aktivitas sehari-hari, saya ibu dari 3 anak, dengan aktualisasi diri di luar sebagai dosen sama kayak Kak Komang, dengan tugas tambahan sebagai rektor di Universitas Putri Indonesia. Sebetulnya saya di sini sebagai ini ya, warlock gitu ya, warga lokal sama-sama di Jawa Barat. Universitas Putri Indonesia Cianjur itu ada di kota kecil Kabupaten Cianjur yang ada di Jawa Barat. Tapi sebelum jauh ngobrolin soal melengkapi Kak Komang, sebetulnya saya boleh cerita dulu dong gitu ya, karena saya tuh ibu-ibu gitu, ibu dengan 3 anak, jadi senang bercerita. Jadi konon katanya teman-teman gitu ya, bahwa gitu ya, hewan berleher panjang itu gitu ya, hewan yang tertinggi di dunia kan kita tahu ya, jerapah. Ternyata jerapah itu dulunya hewan berleher pendek loh teman-teman. Kenapa? Karena banyak banget sumber-sumber makanan yang ada di bawah tanah, di tanah gitu ya, di atas tanah. Hingga pada akhirnya zaman berubah gitu ya. Kemudian sumber-sumber makanan yang di bawah udah habis, adanya di pucuk pohon. Nah, untuk bisa mempertahankan dirinya gitu ya, bertahan, jerapah itu melakukan evolusi, yakni perubahan secara perlahan-lahan. Dia dalam tanda petik gitu ya, memanjangkan lehernya gitu ya, berupaya bertahan hidup hingga pada akhirnya terlihatlah jerapah seperti yang sekarang ini gitu ya, hewan berleher berleher panjang gitu. Nah, ini di luar daripada benar atau enggak gitu ya, teorinya Charles Darwin, pro dan kontranya beliau gitu ya. Tapi quote of the day dari Charles Darwin kalau menurut saya relate banget dengan keadaan kita saat ini, yakni bahwa yang mampu bertahan hidup bukanlah mereka yang paling kuat, bukan. Kalaupun ada dinosaurus akhirnya punah gitu, kalaupun ada ya. Bukan yang paling kuat, bukan yang paling pintar, tapi adalah mereka yang paling responsif atau adaptif terhadap perubahan zaman. Itu kita ngomongin evolusi teman-teman, perubahan secara lambat. Apalagi tadi udah clear banget diomongin sama Kak Komang, lebih ngeri lagi kita masuk ke revolusi gitu ya. Revolusi itu perubahan secara cepat dan besar gitu. Nggak cuma di poin pertama teman-teman, next lagi. Ini slide-nya sama soalnya. Next lagi. Bukan cuma di yang pertama teman-teman, tapi udah masuk di revolusi yang keempat gitu ya, hingga pada akhirnya segala aktivitas kita yang kita lakukan ya berhubungan sama IoT gitu ya, berhubungan sama Internet of Things. Contoh, bangun tidurku terus teman-teman, mandi nggak, berdoa nggak? Kalau saya sendiri gitu ya, bangun tidur pasti liatnya handphone gitu ya, walaupun secara mental gitu ya, kesehatan mental katanya itu nggak bagus gitu ya. Biasanya ngecek nih ada update apa nih hari ini, atau ada pesan WA yang belum terbalas dan lain sebagainya. Mau belanja biasanya datang ke pasar, sekarang udah pakai pasar marketplace gitu ya, mau mau makan pesen juga, terus apalagi ya, mau ngajar. Nah, kita berbagi sharing juga ya, ini pakai ini internet gitu ya. Makanya Telkom bilang gitu ya, jargonnya the world in your hand. Dunia tuh pada akhirnya di genggaman tangan kita. Yang jadi mahal saat ini bukan lagi emas atau oil atau minyak kayak zaman dulu gitu. Yang jadi komoditi utama dunia sekarang adalah informasi dan akses gitu ya. Nah, pada akhirnya biar nggak tergerus dan punah seperti dinosaurus, apa yang harus kita lakukan? Ya udah, pada akhirnya nggak ada kata lain, yakni beradaptasi gitu ya, dan survive gitu ya, dan bertahan, resiliensi. Nah, ini sih yang yang jadi
yang jadi omongan suku-suku lain gitu ya. Katanya orang Sunda kurang ini ya, kurang termasuk di Cianjur gitu ya, kurang resilience gitu, kurang bertahan. Nah, biar bisa mematahkan hal itu kita tuh harus resilience gitu. Next lagi, sebetulnya bukan cuma internet ya atau industri yang berevolusi, kita sebagai manusia juga katanya berevolusi. Next lagi, mohon izin. Kalaupun dulu nih lagi-lagi ya namanya teori bisa benar bisa enggak, namanya juga asumsi pendapat gitu ya, boleh-boleh aja. Jadi dulu manusia itu gitu ya, revolusi pertama tuh adalah mencari mencari sumber makanan dengan berburu, makanya hidupnya nomaden. Ketika di satu hutan udah habis sumber makanannya, dia berganti atau beralih gitu ya ke hutan yang lain gitu ya, ke gua yang lain, hingga pada akhirnya fungsi kognitifnya atau fungsi berpikirnya udah bagus nih, akhirnya ada revolusi sosial yang kedua, yakni era bercocok tanam. Tadi udah dijelaskan, ditemukanlah teknologi mesin uap, listrik dan lain sebagainya, itu revolusi yang ketiga. Nah, pada akhirnya ada sumber tenaga lain nih gitu ya, selain tenaga manusia tadi digantikan oleh mesin dan serba otomatis, itu revolusi sosial yang keempat. Nah, konon katanya gitu ya, 2 tahun yang lalu di Jepang, di World Economic Forum gitu ya, orang-orang Jepang di sana dengan lantang bilang kita tuh sudah ada di era society 5.0 atau disebut dengan super smart society gitu ya. Kenapa disebut super smart society? Harusnya kita sebagai pengguna smartphone, nah phone-nya juga, device-nya atau perangkatnya juga udah smart gitu ya. Kita harus lebih smart lagi harus lebih bijaksana lagi dalam menggunakan gawai gitu ya. Kita tahu lah, sama-sama tahu kalau misalkan perangkat teknologi itu ada 2 sisi mata uang ya, ada yang positif gitu ya, ada yang negatif. Next lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, karena kita sudah ada di era revolusi sosial yang keempat gitu ya, revolusi industri yang keempat, era revolusi sosial yang kelima, pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira gitu ya, karena bersinggungan banyak dengan teknologi, berapa lama sih waktu yang kamu sudah habiskan dengan menggunakan gawai atau handphone atau gadget kemarin? Nah, cara ngeceknya gampang teman-teman. Teman-teman silahkan buka handphonenya, kemudian buka setelan atau setting. Nah, di sana suka ada ini teman-teman, digital well-being atau kebiasaan digital dan parental control atau kontrol orang tua. Nah, di sana shoot gitu ya, terekam tuh aktivitas teman-teman apa aja sih, udah berapa lama sih kalian pakai aplikasi handphone kalian gitu ya. Misalkan ada yang 8 jam gitu ya, ada yang 5 jam, ada yang 1 jam. Bahkan pernah tuh saya nanya ke mahasiswa, berapa lama? 23 jam. Waduh, berarti si anak itu nggak tidur gitu ya semalaman. Dan terrecord juga gitu ya, aplikasi apa yang teman-teman gunakan, misalkan YouTube kah, Instagram kah, dan lain sebagainya. Next lagi. Nah, sebetulnya kalau dirata-ratain gitu ya, pengguna internet gitu ya, penetrasi atau penyebarannya tuh cepet banget, dari tahun ke tahun tuh ningkat gitu ya. Saat ini saja sudah sebanyak 210 juta orang Indonesia gitu ya, atau sekitar 77% lebih orang Indonesia sudah menggunakan internet ya. Dibangun BTS lah, walaupun kemarin ada problem sedikit gitu ya di pembangunan BTS, harga handphone yang murah gitu, harga kuota yang murah itu mendorong tingkat pertumbuhan pengguna internet juga yang durasinya juga cukup tinggi teman-teman. Next lagi, ternyata manager. Nah, orang-orang Indonesia tuh rata-rata remaja kaum muda Indonesia tuh menggunakan internet 8,5 jam sehari, atau artinya sepertiga kehidupan kita ada di dunia digital ya. Pada akhirnya dunia maya itu menjadi dunia nyata kedua gitu bagi kita. Bahkan ada juga tuh mahasiswa saya yang sebetulnya kalau di dunia nyata di kelas tuh pendiam gitu ya, kalau ditanya aja ngomong, tapi dia punya YouTube channel dan dia sangat ekspresif dan sangat atraktif, wah goyang-goyang gitu, waduh. Dan followersnya atau subscribernya banyak. Nah, artinya di ruang digital itu dia bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Nah, kenapa sih, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih pada akhirnya si media digital ini tuh menjadi memberikan candu gitu ya, adiktif gitu terhadap kita? Karena teman-teman, hebatnya new media itu dia bisa ngerekam kebutuhan dasar manusia gitu ya. Contohnya apa? Sebetulnya kan setiap orang tuh narsis ya, berasal dari kata narsisus gitu ya.
makhluk mitologi Yunani yang jatuh cinta pada bayangannya sendiri di danau gitu. Nah begitupun dengan kita gitu, jiwa kita tuh sama butuhnya makan seperti fisik kita gitu kan. Kalau fisik kita gak makan gak minum seharian kayak puasa Ramadan kan badannya lemas. Begitupun dengan mental atau jiwa kita, kalau nggak dikasih vitamin, nggak dikasih makan juga jadinya kering. Dikasih makannya dengan apa? Dengan apresiasi yang tulus gitu ya. Nah hal itu direkam tuh sama Mark Zuckerberg atau Elon Musk dan lain-lain dengan apa? Tombol love teman-teman, tombol follow, tombol subscribe gitu. Karena setiap orang tuh seneng banget diapresiasi, itu yang pertama, hingga pada akhirnya nagih kan, ada yang ngeposting terus aduh berapa orang nih yang love gitu. Nah kita kan jadi narsis sendiri, jadi GR sendiri. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, keunggulan media baru atau new media dibanding media konvensional kayak TV, radio ataupun koran, yakni ada fitur personalisasi gitu. Jadi kan kalau misalkan di TV itu kan kita searah nonton doang, nggak pernah bisa protes kan gitu ya. Begitupun dengan radio atau TV gitu ya. Teman-teman nggak tahu nih masih nonton TV nggak? Nah kalau di media sosial itu ada fitur personalisasi. Jadi tuh kita tuh hanya hanya akan ngefollow apa yang kita suka aja. Contoh misalkannya kalau di TV kan ada saluran olahraga, tapi olahraganya campur, ada renang, ada basket, ada tinju dan lain sebagainya. Padahal yang kita suka tinju doang. Nah kalau di new media ya udah, kalau kita suka sama tinju ya tinju aja yang di follow gitu ya. Dan kita bisa berinteraksi gitu ya dengan artis yang kita suka dan lain sebagainya. Ya pada akhirnya ngebentuk tuh gitu ya, ngebentuk karakter generasi Z gitu ya. Kalau saya generasi Y sih, udah tua gitu ya. Generasi Z cirinya katanya ada 3C. Yang pertama adalah connected itu selalu terkoneksi dengan internet. Yang kedua adalah confidence. Anak-anak zillennial tuh pada percaya diri dan kreatif. Next lagi, mohon izin. Nah tadi kreatif ya. Kita pun pada akhirnya akan dihadapkan pada industri kreatif masa depan. Sebetulnya industri kreatif itu apa sih? Industri kreatif merupakan sebuah proses menciptakan ide dan kreativitas yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang untuk menghasilkan sebuah karya yang nantinya akan dijadikan produk ekonomi gitu ya. Jadi harus out of the box teman-teman gitu ya. Kan kalau yang kreatif kayak gitu ya. Nah kalau industri kreatif gitu ya, biasanya macamnya apa aja sih? Mohon izin next lagi. Nah setidaknya ada banyak sih macamnya, tapi yang dirangkumnya ada ini nih. Yang pertama adalah industri kuliner gitu ya. Ya kita tahu lah industri kuliner tuh adalah industri yang gak akan pernah mati gitu ya. Sama gak akan matinya dengan fashion ataupun properti ya, karena kan merupakan kebutuhan dasar. Cuma apa bedanya industri ekonomi biasa dengan ekonomi kreatif? Nah ada unsur kreativitasnya, ada pembaharuan teman-teman, ada inovasi yang dilakukan gitu ya. Contohnya misalkan ya kayak misalkan makanan gitu ya, kayak seblak misalkan ya. Kalau yang terkenal di Jawa Barat tuh seblak, wah ternyata sekarang tuh ada inovasi terbaru, seblaknya seblak prasmanan gitu. Jadi kita bisa ngambil sendiri gitu ya. Terus ada topping, berbagai macam topping yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya gitu ya. Atau misalkan makanan-makanan tradisional yang pada akhirnya di packaging dengan sangat rapih, lucu, sehingga pada akhirnya nge-boom gitu ya di media sosial. Pemasarannya secara promosinya di media sosial, pemasarannya masif di marketplace gitu ya. Kemudian ada kriya gitu ya, ada fashion, periklanan, tentu saja ya advertising. Kalau dulu ngiklannya di TV, kalau sekarang mungkin ngiklannya pindah gitu ya ke ke YouTube gitu ya, yang pada akhirnya itu jadi kantong-kantong cuan nih buat para YouTuber gitu ya untuk mendapatkan AdSense gitu ya. Kemudian fotografi, musik, TV dan radio, mungkin sekarang sudah audiovisual sudah digantikan sama YouTube gitu ya. Film tentu saja ya, animasi, video, aplikasi pengembangan permainan. Nah siapa sih sekarang yang nggak main video game gitu? Nah ini juga game developer jadi salah satu industri yang sangat menjanjikan di masa depan, desain produk gitu ya. Walaupun pada akhirnya
sekarang tuh banyak banget aplikasi yang bisa menggantikan keterampilan teknis desain, tapi ruhnya kan tetap harus dibangun gitu ya. Selanjutnya adalah seni pertunjukan dan seni rupa. Lalu pertanyaan selanjutnya teman-teman, untuk bisa menghadapi industri kreatif di masa depan, hal apa yang harus bisa kita persiapkan saat sekarang ini? Karena kalau ngomongin masa depan kayak ini loh teman-teman, kayak melukis di atas kanvas gitu ya. Karena kan kalau kanvas yang kosong blank gitu ya, putih banget, karena kita tuh bingung gitu ya. Yang pertama kita belum punya referensi sebelumnya gitu kan, masa depan gitu ya, adanya di depan. Yang pertama kita nggak punya referensi. Terus yang kedua, kita dihadapkan pada pekerjaan atau pada persoalan yang belum ada gitu ya. Persoalan yang belum ada dengan solusi yang belum ditemukan gitu ya, dengan bidang pekerjaan juga yang kita tuh belum tahu gitu ya. Karena gitu ya teman-teman, kalau 5-6 tahun yang lalu saya suka nanya ke mahasiswa baru. Kebetulan bidang ilmu saya tuh di Vkom, di ilmu komunikasi. Saya suka nanya gitu ya ke mereka, kalian kalau goalsnya kalau keluar dari Vkom mau jadi apa sih? Wah, dengan bangganya mereka pengen jadi editor di TV One, pengen jadi news anchor di Net TV gitu ya, pengen jadi kameramen bla bla bla. Nah, mahasiswa baru yang sekarang saya nanya lagi nih, angkatan yang baru, kalian pengen jadi apa sih? Nah, dengan bangganya dia bilang pengen jadi influencer. Nah, ada profesi baru nih yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Terus pengen jadi YouTuber, pengen jadi media sosial analyst katanya ya. Jadi ada profesi baru yang tercipta karena ada sumber masalah baru nih yang belum pernah kita terpikirkan sebelumnya. Lalu kompetensi apa gitu yang harus kita yang harus kita miliki, bekali biar bisa menghadapi masa depan yang belum terprediksi gitu. Next lagi, jawabannya ada di sini teman-teman. Nah, tadi udah di-spill sama Kak Komang. Setidaknya 4C dan literasi digital. Ini udah double kill, double combo gitu ya. Yang harus biar kita nggak tergantikan sama mesin atau aplikasi atau AI atau chat GPT. Nah, ini teman-teman yang nggak akan tergantikan. Yang pertama adalah keterampilan kreatif kita gitu ya, nyari ide baru, nyari inovasi gitu ya. Yang kedua adalah communication gitu, karena komunikasi ini adalah keterampilan. Jadi katanya ya, beberapa riset gitu ya, Goldman tuh penulis emotional quotient, IQ tuh cuma mempengaruhi kesuksesan kehidupan orang tuh 20%. Sisanya apa? Sisanya emotional quotient atau kecerdasan emosi atau soft skill yang salah satunya adalah komunikasi. Jadi mulai dari sekarang asah tuh keterampilan komunikasi kita. Kan sekarang tutorial di YouTube banyak. Critical thinking tadi udah dibahas sama Kak Komang, dan collaboration. Jadi orang sepinter apapun kalau nggak bisa kerja teamwork nggak akan bisa kepake gitu. Jadi saya pun gitu ya di universitas yang saya kelola sekarang udah lagi ngerubah kurikulum nih teman-teman, biar lebih modern, lebih digital, dan lebih banyak soft skillnya, biar mereka tuh bisa bisa siap tempur gitu di lapangan mahasiswanya. Dan selanjutnya tentu saja literasi digital, karena ini menjadi saringan bagi kita yang akan aktif berselancar gitu ya di dunia maya. Jadi saringan biar kita cakap digital ya, komponennya kita sama-sama tahu gitu ya. Ada digital skill, digital safety, culture, dan etik. Ada kecakapan digital, keamanan digital, budaya digital, dan etika digital. Waduh, waktunya 30 menit lagi. Terakhir, next lagi. Ya, bagi teman-teman yang masih penasaran, tentu saja ya gak akan puas dong dengan pemaparan 20 menit. Ayo gali pengetahuannya lebih dalam dengan download materi di www.literasidigital.id atau follow Instagramnya Siberkreasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa diambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak